Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, data hari ini kita update begitu kan ya. Ini cukup menjadi perhatian ya dari update pemilu.co ya. Ini ternyata di sini kalau kita merujuk data ya, Anies Baswedan itu 39,4%, sekitar 2.953.000 ya. Bahkan di sini Prabowo 39 juga begitu kan. 2.950.000 yang masih masuk begitu data-data seperti ini. Pak Ganjar yaitu adalah 1 juta 21,9 ribu. Artinya data ini dari web pemilu.co.id ini bukan tidak mungkin ini akan terjadi 2 putaran begitu kan. Sudah jelas kan mereka begitu kan. Apa yang dilihat mereka, apa yang kemudian dimasukkan data ini nggak tahu dari beberapa TPS yang ada, tapi cukup nampak rupanya begitu kan ya, sudah kelihatan sebenarnya bahwa ini menjadi catatan penting kepada kita sehingga apa yang kemudian data-data seperti ini cukup menjadi akurasi begitu kan ya, karena secara realcon mungkin sudah, secara quickcon mungkin sudah bisa ya, bisa ditebak siapa pemenangnya ya. Terus kemudian secara KPU kita lihat saja. Tapi sebagai pembanding kita ada web pemilu.co.id. Silakan teman-teman cek di situ ya kalau masih kurang percaya. Data Anies Baswedan dan Muhaimin itu 39 begitu kan. Prabowo Gibran itu 39 di situ. Jadi bukan tidak mungkin hal-hal seperti ini akan menjadi indikasi ya akan terjadi putaran kedua. Mengapa saya katakan seperti itu? Data ini cukup pembanding ya, karena pada nampaknya apakah mereka melihat dari data KPU, ambil data dari KPU atau tidak. Kalau kawal pemilu jelas masih nunggu dari KPU begitu kan ya. Kalau ini ya seperti data Anies Baswedan, data pemilu.co.id ya .co begitu kan. Ini sudah menunjukkan bahwa ya sesuai mungkin dengan rekapan masing-masing begitu kan ya. Ya, sehingga Anies Baswedan 39 ya Pak Prabowo 39 bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi akan terjadi 2 putaran. Ya, kalau sudah terjadi 2 putaran hati-hati loh, Prabowo bisa nyongsep, bisa kalah di situ. Mengapa? Ya, karena nampaknya pendukung-pendukung Pak Ganjar akan ngotot sekali untuk bisa mengalahkan itu. Ya, yang namanya politik kan ada pro dan ada kontra lah, biasa dalam dunia politik begitu kan ya. Bahkan ya kita lihat saja dari jumlah hari ini, kalau kita melihat dari beberapa berita-berita yang ada begitu kan ya, siapa yang akan memenangi ini begitu. Tapi nampaknya dan rupanya bagi kami setelah melihat data-data masih 2 juta, terus kemudian 2 juta ya, terus kemudian hampir berapa ini? Hampir 3 juta begitu kan ya. Statistik kita sudah menunjukkan 3 juta yang masuk ya data yang ini. Tapi sekarang ini KPU kan sudah merilis hampir 15 juta begitu kan ya. Hampir 15 juta lebih, hampir 60% begitu. 60% kalau kita bandingkan dengan ini masih jauh rata-ratanya begitu kan. Tapi cukup menjadi update bagi kita sebagai pegangan ya, sebagai tolak ukur dan perbandingan di antara masing-masing web yang ada begitu kan. Karena Anies Baswedan ini cukup menjadi perhatian di sini, 2 juta begitu. Jadi sangat imbang begitu kan, 50-50 mereka begitu siapa yang menang ya. Jadi masih melihat tanggal 20 Maret siapa yang kemudian akan menang, sengketa apa yang harus kita lakukan dan sebagainya. Ini prosesnya masih panjang begitu, sekitar 2 bulan lagi di sini begitu. Karena pertama adalah perbedaan dari surat suara ya, banyak yang error dan sebagainya. Tapi data-data seperti ini sudah ditunjukin begitu dari web pemilu.co ini begitu kan ya. Karena ini berbeda, kawal pemilu, web.co, terus kemudian dari Dianit begitu yang punya koalisi perubahan begitu kan. Itu berbeda webnya, data-datanya juga berbeda begitu. Apalagi data dengan KPU ya, yang sekarang ini mengalami down dan mengalami server yang sistemnya yang kurang baik katanya begitu kan ya, masih
masih menunggu yang lain. Tapi sudah hampir data yang masuk dari KPU itu sudah banyak sebenarnya begitu kan. Dibandingkan dengan data ini. Data ini kan masih hanya seberapa ini begitu kan ya. Hanya sekitaran ya kurang lebih 3 jutaan begitu. Ya ini statistik ya kalau kita melihat dengan statistik kita begitu kan ya, dari beberapa data yang muncul begitu kan, ini dari perolehan suara ini jumlah yang masuk masih 2.935 ya untuk Anies Baswedan. Untuk Prabowo yaitu 2.900.000. Dari semua akumulasi ini suaranya masih yang masuk itu adalah 3 juta ya. Lihat saja ini masih 3 juta ya. Dari TPS provinsi juga sama mereka. Ada di provinsi jumlah yang masuk begitu kan masih 52 TPS begitu kan dibandingkan dengan yang lain ya. Secara akumulasi di sini banyak. Jumlah DPT juga ada. Terus kemudian di berbagai daerah data-data yang masih yang masih belum masuk juga banyak begitu kan. Artinya update dari KPU kan sudah 60%. Kalau update seperti ini, ya saya kira masih 40% begitu kan. Karena mesti hati-hati di situ begitu. Data-data seperti ini. Maka yang saya katakan tadi, ini masih belum fix. Tinggal nunggu 20 Maret begitu kan ya. Kalau sudah clear semua ya kita lihat di situ. Apakah mereka menang atau tidak. Ya setelah itu ada sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Ada pelanggaran-pelanggaran yang diduga kecurangan dan sebagainya. Itu dilaporkan di situ begitu. Apakah ditindak atau tidak masih menunggu tanggal 20 Maret itu ya. Sudah jelas ini data-datanya banyak begitu kan. Tapi yang masuk ini untuk sementara masih 7.500.000. Wajar karena ya web-web seperti ini kan harus menunggu data-data yang lain, informasi-informasi yang lain. Jangan sampai ini double begitu kan. Kalau double nanti ya akan juga menjadi catatan double di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya dari data dari pemilu.com statistik ini sudah menunjukkan bahwa bisa 2 putaran Anies Baswedan dan Prabowo ya. Pak Ganjar ya karena memang sudah kalah begitu kan. Sebenarnya suara-suara PDIP itu sebenarnya sangat tinggi. Kenapa kok kalah begitu kan? Partainya menang tapi presidennya kalah. Ya itulah politik kita begitu. Ada pro dan ada kontra ya. Terus kemudian statistik lain ya. Misalnya di mana ini ya, di provinsi-provinsi yang lain ya. Dari Aceh masih belum masuk semua, Bali juga belum masuk. Yang masuk semua ini rata-rata ini ada di Jawa Barat. Jawa Barat, Jawa Timur sudah ada yang masuk ya, sudah hampir 50%. Tapi di secara statistik ini sudah menunjukkan bisa 2 putaran. Secara statistik ini begitu kan. Tapi kan acuan kita itu adalah KPU begitu kan. Acuan kita adalah KPU di situ begitu. Kita tunggu saja hasilnya bagaimana. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.